Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Andamari SOS selaku penguji. Yang terhormat Bapak Irfan Khairuddin STMT selaku coach sekaligus moderator. Yang saya hormati Bapak Binarwanto SPD selaku mentor. Perkenankan di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan pengelolaan alat olahraga melalui inventarisasi dan penataan alat olahraga di SMP Negeri 1 Saburan. Dan untuk tugas dan fungsi guru di sini antara lain yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Untuk fungsinya antara lain yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, dan memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk identifikasi isu berdasarkan sumber isu dan deskripsi data ataupun fakta, terdapat 4 isu. Yang pertama, kurangnya kemampuan literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Saburan. 2. Kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik dalam mata pelajaran PJOK. 3. Belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 1 Saburan. 4. Kurangnya ketersediaan buku bacaan olahraga sebagai sumber belajar mata pelajaran PJOK. Untuk penetapan isu, di sini saya menggunakan analisis USG dan ada pula skala Likert yang menghasilkan isu terpilih yaitu belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 1 Saburan. Kemudian ini ada diagram fishbone, merupakan akar masalah dari belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 1 Saburan. Kemudian gagasan pemecahan isu yaitu peningkatan pengelolaan alat olahraga melalui inventarisasi dan penataan alat olahraga di SMP Negeri 1 Saburan. 7 kegiatan. Di sini kegiatan yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatannya menyampaikan rencana kegiatan, kemudian menerima saran dan masukan. Output tahapannya kegiatan tersosialisasi, kemudian menindaklanjuti saran dan masukan dari kepala sekolah. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yang pertama itu salah satunya akuntabilitas, itu sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian keterkaitan dengan visi misi organisasi mendukung pencapaian visi terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, berbudaya, berprestasi, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan. Nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Kegiatan kedua, menyusun SOP atau standar operasional prosedur. Tahapan kegiatannya membuat konsep SOP. 2. Konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Dan ketiga, penyusunan SOP. 4. Pengesahan oleh kepala sekolah. Output tahapannya adanya konsep SOP dan disetujui saran dan masukan, kemudian tersusun SOP dan diperoleh pengesahan SOP. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu salah satunya nilai nasionalisme, penyusunan SOP menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keterkaitan dengan visi misi organisasi, berkontribusi pada misi kelima dan ketujuh, dan nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif. Kegiatan 3, melakukan inventarisasi dan penataan alat olahraga. Tahapan kegiatannya mengumpulkan dan mengelompokkan alat, membuat daftar inventaris, pemberian label, penataan alat olahraga. Outputnya alat olahraga teridentifikasi, data inventaris berupa file, alat olahraga sudah berlabel, kemudian alat olahraga tertata dengan rapi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN di sini salah satunya yaitu melakukan pendataan dan pengelompokan alat olahraga sesuai dengan keadaan dan fakta. Dan keterkaitannya memberikan kontribusi pada misi organisasi ke-8. Nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Kegiatan 4, membuat tata tertib peminjaman alat olahraga. Tahapan kegiatannya berdiskusi dengan pengelola, membuat tata tertib, pengesahan oleh kepala sekolah. Output tahapan kegiatannya diperoleh saran dan masukan, tersusunnya tata tertib, kemudian diperoleh pengesahan tata tertib.
Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, di sini salah satunya etika publik, menjaga sopan santun saat proses pembuatan. Keterkaitan dengan visi misi organisasi, memberikan kontribusi pada misi organisasi kelima dan ketujuh. Nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif. Kegiatan kelima, membuat buku jurnal dan kartu peminjaman. Tahapan kegiatannya membuat desain, pengajuan desain, finalisasi, dan pencetakan. Output tahapan kegiatannya adanya desain, mudah diperoleh persetujuan, saran, dan masukan, kemudian tercetaknya buku jurnal dan kartu peminjaman. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN di sini salah satunya nilai komitmen mutu, pemanfaatan teknologi dalam pembuatan buku jurnal dan kartu peminjaman. Keterkaitan dengan visi misi, memberikan kontribusi pada misi organisasi kelima dan ketujuh. Nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif. Kegiatan keenam, sosialisasi terkait hasil kegiatan pengelolaan alat olahraga. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan untuk disosialisasikan dan mensosialisasikan ke hasil kegiatan kepada peserta didik. Dan output tahapan kegiatan tersedianya bahan dan guru dan peserta didik mengetahui adanya pengelolaan alat olahraga. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, salah satunya di sini adalah nasionalisme, menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Keterkaitan dengan visi misi, berkontribusi pada misi yang ketiga. Nilai-nilai organisasinya ini integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Kegiatan 7, evaluasi hasil kegiatan pengelolaan alat olahraga. Tahapan kegiatannya menyiapkan instrumen pertanyaan, menyusun angket hasil pengelolaan, pengisian angket oleh peserta didik dan guru atau wali kelas, analisis hasil angket. Output tahapan kegiatannya tersedia pertanyaan, kemudian dihasilkan angket yang telah terisi, kemudian diperoleh kesimpulan hasil kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN di sini yaitu salah satunya adalah anti korupsi. Analisis hasil pengisian angket dilakukan secara jujur. Keterkaitan dengan visi misi, berkontribusi pada misi organisasi keempat. Nilai-nilai organisasinya integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Untuk dampak pemecahan isu dan stakeholder yang terlibat, untuk dampaknya tersendiri antara lain peserta didik memperoleh hak sarana pembelajaran, guru memudahkan dalam memberi materi pembelajaran, sekolah meningkatkan kedisiplinan sekolah. Stakeholder yang terlibat di sini peserta didik, guru penjasorkes, mentor, dan kepala sekolah. Salah satunya untuk peran dari peserta didik sebagai penerima pelayanan dan pengguna alat olahraga, strategi komunikasinya sosialisasi melalui WA grup kelas dan diskusi dua arah dengan tatap muka. Untuk jadwal kegiatannya, yang pertama konsultasi ini dilakukan dengan estimasi 1 hari, kemudian menyusun SOP 6 hari, melakukan inventarisasi 11 hari, membuat tata tertib 3 hari, kemudian membuat buku jurnal ini 6 hari, sosialisasi 8 hari, dan evaluasi 5 hari. Selanjutnya untuk milestone ini adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian identifikasi kendala dan rencana antisipasinya ini yang paling dominan karena di sini saya belum memiliki atau belum ada desain SOP, kemudian desain tata tertib, desain buku jurnal, dan kartu peminjaman. Maka antisipasinya mencari referensi desain bersama dan berdiskusi dengan pengelola dalam merumuskan dan membuat desain. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.